Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Al-Bethel. Luar biasa. Puji Tuhan, kita ketemu lagi hari ini dalam ibadah minggu tanggal 19 April 2020. Seminggu setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan, pakai air yang mengalir, jangan lupa sabun, dan sesering mungkin. Dan jika harus keluar rumah, pakai masker. Sekali lagi, jika harus keluar rumah, pakai masker. Jangan sampai lupa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami. Buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami melangkah seturut dengan waktu rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi kami, hidup, karakter, bahkan masa depan kami. Sehingga kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan. Dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu, tegur kami ya Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat. Tuhan yang mempunyai segala kuasa, Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati kami Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, kita mau dengar dulu. Mari kita mau menyanyi bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat GBI Al-Bethel yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sampai saat ini kita semua ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha besar, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kesehatan kita sehebat apapun, perang kehidupan ini tidak akan berakhir. Kau tinggalkan surga Hadir tetap pada waktunya. Artinya dan nyatakan hadirat. Kita tidak pernah sendiri. Saat ku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh
one, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Seringkali kita manusia, Hari-hari ini kita merasakan ketakutan hidup melanda seperti hidup kita. biasanya. sampai-sampai Karena kita tidak bisa membedakan biasanya banyak hal. Kita pagi Saking berangkat takutnya pergi ke kita kantor, dalam hari ini tidak. masalah ekonomi kita Biasanya, nggak bisa bedakan mana hak setiap kita, hari mana hak melakukan orang lain. aktivitas kita di luar Kita nggak bisa bedakan kita. barang milik kita sendiri, mana barang Biasanya milik orang lain. anak-anak kita pergi Kita ke sekolah, bahkan nggak bisa setiap bedakan hari, mana sekarang tidak. gereja dan mana diskotik. Biasanya, Saking ibu-ibu pergi takutnya ke pasar kita belanja, hidup ini. Kita bahkan tidak bisa bersosialisasi membedakan dengan mana tetangga. jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Sekarang Dan tidak. lebih parah lagi, Dan kita biasanya, nggak bisa hari bedakan Minggu mana seperti Tuhan, kita mana hantu. beribadah di gereja. Sekarang tidak. Karena itu, sehebat Saya apapun masalah merasakan yang kita hidup hadapi, ini. jangan pernah Hari-hari takut. ini tidak seperti Karena biasa. ketika ketakutan melanda hidup kita, Membuat kita mulai kita lupa bertanya. segalanya. Bahkan kita lupa akan Tuhan. Lantas, bagaimana ke depan? Sampai-sampai kita berkata apapun yang jadi, Sekarang saja siapapun tidak yang mau biasa tolong seperti saya, mau Tuhan kek, mau hantu kek, Rasa-rasanya kita mau merasa pendeta sendiri. kek, mau Iya. dukun kek, masa bodoh, yang penting saya tertolong. Bagaimana Saking hari-hari akan datang? takutnya kita. Apakah akan Hei, berlangsung terus seperti ingat ini? baik-baik. Ketakutanmu membunuh engkau. Satu Karena kali itu Ustaz. datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Maka engkau akan merasa Karena itu, damai sejahtera, engkau akan merasa Yesus kuat, sudah bangkit bahkan dari ketakutan antara akan menjauh darimu. Dia Setelah Yesus Tuhan Kristus Yesus Tuhan yang bangkit memberikan dari antara jaminan orang bagi kita. Haleluya. Sebelum dia naik ke surga, menimbulkan pertanyaan, apa saja yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga? Nah, ini dia. Kita membaca Alkitab ya. Puji Tuhan. Supaya biar kita tahu, kita tidak sendiri. Dan tema firman Allah, you are not alone. Engkau tidak sendiri. Puji Tuhan. Kita baca. Ini Alkitabnya. Haleluya. Firman Allah terambil dari Markus pasal yang ke-16, ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiri Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembali mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka.
Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika saya berangkat keluar kota, karena banyak tugas pemberitaan Injil atau tugas organisasi yang harus saya lakukan, ada kalanya hanya 1-2 hari, tapi ada kalanya 1 minggu. Dan ketika saya pulang dari perjalanan itu, apalagi memakan waktu cukup lama, maka ada hal pertama yang saya ingin lakukan adalah berjumpa dengan orang-orang yang saya kasihi. Tentu istri saya, anak-anak saya, dan tentu dengan jemaat pada hari Minggu. Demikian, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka yang pertama, dia menunjukkan diri. Dia menampakkan diri dan dia berjumpa dengan orang-orang yang dia kasihi. Kita sudah baca tadi firman Allah. Pertama dia bertemu dengan Maria Magdalena, di mana Yesus pernah mengusir 7 setan daripadanya. Kemudian dia bertemu, datang kepada 2 orang muridnya yang perjalanan keluar kota. Dan mereka semua menceritakan kepada murid-muridnya yang saat itu sedang sedih dan menangis. Tetapi mereka tidak percaya. Ayat 14 tadi kita sudah baca. Akhirnya Yesus datang bertemu kepada murid-muridnya. Dan dia mencela kedegilan mereka karena tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi tema firman Allah adalah you are not alone. Engkau dan saya tidak sendiri. Yesus sudah bangkit. Dia tidak langsung naik ke surga. Apalagi situasi dan keadaan seperti ini yang sedang kita bangsa dan negara kita alami. Sedang engkau dan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sedang kita alami hari-hari ini. Ingat, engkau tidak sendiri. Yesus setelah dia bangkit, dia tidak tinggalkan engkau dan saya. Dia akan mencari orang-orang yang dia kasihi pertama kalinya. Karena firman Allah berkata begini. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 bilang begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketika dia bangkit, siapa yang dia cari? Orang-orang yang dia kasih. Orang-orang yang dia kasih itu siapa tuh? Orang-orang yang melakukan perintahnya. Apa perintah Tuhan hari-hari ini bagimu dan bagiku? Perintahnya pertama adalah berdoa bagi bangsa kita yang sedang mengalami masalah yang berat ini. Berdoa bagi pemerintah dan bangsa kita. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Apalagi yang harus kita lakukan? Hari-hari ini kita ada di rumah. Karena aturan pemerintah kita harus tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting. Kelihatan kita seperti terkurung. Orang berkata kita berada dalam penjara. Nggak bisa keluar. Apa iya? Justru ini saat-saat emas bagimu dan bagiku. Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita banyak waktu hari-hari ini. Yang seringkali sekian waktu yang lalu kita berkata, maaf saya nggak ke gereja, saya sibuk. Maaf saya nggak bisa melayani karena saya ada banyak yang harus saya kerjakan. Hari ini, apa yang engkau dan saya kerjakan di rumah? Selain memuji dan memuliakan Tuhan, selain menyembah Dia, selain baca firman-Nya, dan selain berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. That is the great meaning of quality time with Jesus. Ini arti yang terbesar dari waktu yang paling berharga bersama Yesus. Program kita, Quality Time with Jesus. Dia ingin berjumpa denganmu dan denganku. Dengan catatan, jika engkau dan saya mengasihi dia. Dan jika kita melakukan perintah-perintahnya. Dan Alkitab katakan, dia akan menyatakan diri kepadamu dan kepadamu. Kita membutuhkan pernyataan Allah pada hari-hari. Dan bukan cuma pernyataan. Kita butuh kenyataan Allah hari-hari ini. Supaya biar orang tahu bahwa apapun yang sedang terjadi,
sesuai dengan janjinya dalam Mazmur pasal yang ke-91. Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dalam setiap jalanmu. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya akan menonton, karena Allah akan mendemonstrasikan kuasanya menudungi engkau dengan kuasanya, dengan kekuatannya, sehingga apapun yang sedang melanda kita hari-hari ini. Alkitab katakan tadi dalam Mazmur 91, sekalipun penyakit sampar datang, sekalipun penyakit menular datang, tetapi engkau dan saya dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang mencari orang yang dia kasihi. Amin. Mau ngapain dia datang mencari orang yang dia kasihi? Apa sekedar kongko-kongko kah? Enggak. Setiap Yesus hadir, pasti ada sesuatu yang hebat terjadi. Setiap Yesus hadir, bahkan orang lumpuh berubah menjadi berjalan. Bahkan orang buta berubah menjadi melihat. Setiap Yesus hadir, bahkan upacara kematian batal menjadi ucapan syukur kebangkitan jika Yesus hadir. Dan untuk apa dia hadir sih? Ada 3 hal yang akan kita simak bersama-sama. Untuk apa sih dia datang mencari, hei engkau dan saya, orang-orang yang dia kasihi? Yang pertama, Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 16, ketika dia bertemu dengan Maria Magdalena pertama kali. Ketika Maria Magdalena berdiri di luar kubur Yesus, Alkitab katakan, kenapa? Karena dia melihat ke dalam ada 2 malaikat, yang satu duduk di bagian kepala dan satu duduk di bagian kaki, di mana Yesus dibaringkan, tetapi Yesus sudah tidak ada di situ. Dan malaikat-malaikat bertanya kepada Maria, "Woman, why are you crying?" Mengapa engkau menangis? Dan Maria menjawab mereka, "They have taken my Lord away." Mereka telah mengambil Tuhanku. And I don't know, dan saya tidak tahu where they have put him, di mana mereka telah menaruh dia. Dan Yesus ada di situ. Dan kembali Yesus bertanya pada Maria, dan saat itu Maria tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Ini saat-saat yang sangat hebat, karena Yesus kembali bertanya, "Woman, why are you crying?" Hai ibu, wanita, mengapa engkau menangis? Who is it you are looking for? Siapa sesungguhnya yang sedang engkau cari? Dan Maria berkata kepadanya, "Tuhan, jika engkau tahu dia ada di mana, katakan padaku, dan aku akan pergi mengambil dia." Dan Yesus dengan tegas berkata, "Maria." Alkitab kita katakan, dan Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Rabuni." Tetapi terjemahannya berkata begini, and Mary turned forward him and cried out, "Rabuni." Dan Maria menghadapi Yesus dan dia menjerit dengan suara keras, "Guru." Jeritan Maria ini mewakili jeritan kita hari-hari ini. Jeritan kita menghadapi situasi dan keadaan seperti ini. Tetapi dengar kalimat ini. Malaikat pertama katakan, "Mengapa engkau menangis?" Dan Yesus sekali lagi menegaskan, "Mengapa engkau menangis?" Untuk apa sih dia datang kepada orang-orang yang dikasihi, kalau bukan untuk menghapus air mata? Ini yang pertama. Dia datang hari-hari ini dalam rumah. Karena itu jangan pernah lewatkan quality time with Jesus.
Karena dia ingin menghapus air mata. Haleluya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk apa sih Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dia kasihi? Kepada engkau dan saya, kepada kita semua yang mengasihi dia, melakukan perintahnya. Alkitab mencatat ketika Yesus datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya sedang menangkap ikan, dan Yohanes pasal yang ke-21 ayat pertama sampai 14 dengan rinci mencatat waktu itu. Ketika Petrus dan teman-temannya, mereka pergi untuk menangkap ikan. Dan satu malam mereka tangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Engkau lihat, ketika muridnya tidak mendapat seekor pun ikan, Yesus sudah berdiri di tepi pantai dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah lauk padamu?" Dan mereka jawab, "Tidak ada." Dan Yesus katakan kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dan engkau akan memperoleh ikan." Dan mereka melakukannya, dan mereka menangkap ikan yang banyak. Di situ mereka sadar dan berkata, "Itu Guru, itu Tuhan." Mereka langsung segera menghela perahunya ke darat. Dan ketika mereka tiba di darat, Yesus sedang duduk, dan dia sudah menyediakan ada roti dan ada ikan. Dan dia berkata kepada mereka, "Mari berikan beberapa ikan untuk kita bakar sama-sama. Kita makan ikan bakar dulu toh," kata Tuhan Yesus. Dan mereka makan. Kisah ini menggambarkan bahwa untuk apa Yesus datang mencari orang yang dia kasihi, untuk mencukupkan semua keperluan di saat-saat mereka sulit. Untuk apa Yesus datang hari-hari ini ke dalam rumahmu? Untuk apa dia datang ketika engkau ada quality time with Jesus? Untuk apa dia datang ke rumahmu ketika engkau sedang berdoa, ketika sedang engkau baca Alkitab, ketika engkau sedang menjerit minta tolong? Untuk mencukupkan kebutuhanmu dan kebutuhanku. Justru di hari-hari sulit seperti ini. Dia Jehovah Rafa, dia Yesus Kristus Tuhan. Karena itu jangan takut melewati hari-hari ini. Orang boleh berkata Indonesia akan masuk ke saat-saat yang sulit. Dan itu tidak ada yang salah untuk semua itu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Anak-anak Tuhan yang berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Sejauh engkau dan saya berharap kepada Tuhan, sejauh kita mau berbalik kepada Allah, sejauh kita mau angkat tangan kepadanya, dia pasti turun tangan, menolong, memelihara, mencukupkan, bahkan memberikan kita kelimpahan di saat-saat sulit. Haleluya. Puji Tuhan, dia itu Yesusmu dan Yesusku. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, pertama kepada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju keluar kota, dan kemudian kepada murid-muridnya, dan beberapa kali kepada murid-muridnya. Itu sesungguhnya apa sih? Hal yang sederhana yang Yesus hendak tunjukkan kepada mereka, yang dan juga kepadamu dan kepadaku. Sekali lagi saya beri contoh, ketika saya kembali dari sebuah perjalanan jauh, dan ketika saya pulang, saya datang bertemu dengan orang-orang yang saya kasih, kalimat yang saya mau katakan adalah, "Saya sudah pulang." Demikian juga yang Yesus ingin katakan kepada murid-muridnya. Saya sudah bangkit. Saya sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Itu yang dia ingin katakan kepada murid-muridnya. Firman Allah katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai 58. "Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan keluar, kelepasan, kecukupan, kelimpahan, kesembuhan, and most of all, lebih dari semua itu, kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita." Dan ayat yang ke-58 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah.
Giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, semua jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Hari-hari ini memang kita berada dalam situasi yang sulit. Tetapi asal tahu bahwa ujung-ujungnya engkau dan saya pasti menang. Sebagaimana Yesus yang sudah bangkit, Dia yang sudah mengalahkan maut, maka kita akan melewati situasi dan keadaan ini bersama-sama. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang akan mengawalmu dan mengawalku hari-hari ini untuk membuktikan bahwa Yesus sudah menang dan kita lebih dari sekedar pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami. Di hari-hari ini kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena pernyataanmu ajaib adanya. Hari-hari ini di situasi yang demikian sulit seperti ini, kami sungguh merasakan Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon kepada Tuhan, hari-hari ini tudungi jemaat yang Kau percayakan pada hamba dengan kuasa darah Yesus. Sehingga wabah sehebat apapun tidak bisa menyentuh mereka pribadi dan keluarganya. Biar kami tahu Engkau Allah menjaga setiap orang yang berharap kepada Allah. Tuhan, hamba mau berdoa khusus buat pemerintah dan bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami dalam menghadapi akan wabah ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, semua gugus tugas, semua pemimpin-pemimpin daerah teristimewa, pemimpin di DKI Jakarta. Tuhan, Engkau menolong mereka. Berikan hikmat dan keberanian dan kekuatan kesehatan. Jaga mereka, agar mereka boleh menuntun bangsa kami melewati wabah ini dan kami beroleh kemenangan dalam Tuhan. Hamba mau berdoa khusus Tuhan untuk para medis, dokter dan perawat-perawat dan semua yang terlibat di dalam, yang berada di garis depan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong akan para penderita dari wabah ini Tuhan. Tuhan, jaga mereka pribadi dan keluarga mereka. Tuhan, sehingga biar mereka boleh sehat senantiasa. Sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan yang hebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hamba tidak lupa berdoa. Dalam situasi seperti ini, cukupkan kebutuhan bangsa kami. Cukupkan kebutuhan Indonesia, Jakarta. Cukupkan kebutuhan setiap jemaat. Karena Engkau Allah yang menyediakan. Dan kami tidak pernah kekurangan karenanya. Dan kami percaya wabah ini akan berlalu. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan biar kami boleh katakan, karena Tuhan semua ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.